Puji Tuhan, kita bersyukur atas kasih setia Tuhan. 2025 sudah ada, ya nanti seperti tahun-tahun yang lalu tiba-tiba sudah akan Desember lagi, tiba-tiba akan Januari lagi dan kita akan tertinggal lagi kalau kita tidak melakukan apapun. Ya seperti itulah hidup saudara, kita tambah tua, ada yang cuma lihat, mendengar, kemudian ya ada yang berusaha untuk melakukan sesuatu. Saudara tahulah posisi saudara ada di mana, bagaimana kita beribadah, bagaimana iman kita maunya apa, kita sedang mengerjakan apa, semangat kita sampai di mana. Ya, bukan saya yang akan menguji, waktu yang akan menentukan siapa kita. Bahkan orang yang percaya teologi sekali selamat tetap selamat, bahwa kita sudah didestinikan untuk selamat sampai akhirnya karena Tuhan mengasihi kita lebih dari kita. Itu pun para teolog yang sangat seperti orang-orang Calvin dan sebagainya itu, ya biarpun sebagian dari kita juga percaya itu, tetapi tetap mereka akan mengatakan pada akhirnya langkah terakhir yang akan memperlihatkan siapa kita. Saya akan mulai minggu pagi ini dengan pernyataan itu. Apapun yang saya lakukan 40 tahun, dari tahun ini menjadi 40 tahun saya melayani Tuhan, beberapa kali saya katakan, ya betapa banyak sukses, betapa banyak kesalahan, betapa banyak pelayanan yang sudah saya lakukan. And the end of the day, pada akhirnya cuma langkah terakhir yang akan menentukan who am I, siapa saya. Jadi saya berharap saudara nangkep itu, ya. Bukannya saya mau meninggalkan saudara, bukannya Tuhan mau meninggalkan saudara, tidak pernah Tuhan meninggalkan saudara, tidak pernah gereja berusaha meninggalkan jemaatnya, tidak ada seperti itu. Tapi realitasnya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, mesti ada yang berhenti. Ya, ada yang berhenti entah itu kenapa, ya, tapi ada yang berhenti dan tidak sampai ke garis akhir. Jadi sangat bagus di awal tahun ini kita kembali mengingat. Dan kembali tolong monitornya nih ya, kembali mengingat dan juga kembali untuk merenungkan, akankah saya sampai ke akhir. Biarpun Tuhan sudah berjanji akan pegang kita, saya yakin dalam hati saya Tuhan akan selalu dalam saya jatuh tidak akan tergeletak. Ya firman-firman tadi setiap tahun kan selalu diingatkan gitu, saya tidak tahu masa depan, saya tidak tahu masa apa yang terjadi, bahkan tadi 2 lagu nyanyikan tentang ini awal tahun sudah gelap, biarpun badai tapi Tuhan kekuatkan ini awal tahun, tapi sudah ada badai, tidak tahu badainya apa, dalam 6 hari badainya sudah besar ya, jadi ada masalah di situ. Apapun itu saudara, karena kita sudah lama ya, kita sudah lama ikut Tuhan, kita sudah mengikuti siklus ganti tahun ini berkali-kali, ya. Jangan sampai kita keledai itu tidak akan jatuh di tempat yang sama berkali-kali. Oke. Jangan sampai 2025 itu kita jatuh di lubang yang sama, di 2024, di 2003, di 2002, di 2001. Jangan sampai masalah itu muncul lagi, masalah itu muncul lagi, masalah itu muncul lagi. Tidak ada perubahan ya. Ya. Mungkin kita Januari aja mungkin Sabtu nanti mungkin saya sudah berangkat lagi, sudah pergi lagi ya, sedang diusahakan semuanya untuk ke Korea dan ada gathering di sana. Jadi sebetulnya saya itu agak ini manusiawi ya, saya jujur ya, ngaku dosa dulu ya. Saya itu khawatir dengan saudara, katakan kiri kananmu, katakan aku khawatir dengan kamu gitu. Saya khawatir dengan Buta Rigan, saya khawatir dengan Rizky, saya khawatir, ada sedikit khawatir saya gitu dengan jemaat. Ya. Karena kita tidak menyadari betapa pesan Tuhan itu sangat kuat. Ya. Itu sen saya. Ya. Sen saya. Saya mau dengan kalimat ini jangan lupa dulu yang saya katakan di akhir ya, mungkin tolong disampaikan, from crossing to sailing. Kalimat ini tolong dimunculkan dulu ya, supaya saudara mengerti jauh perbedaan. Ketika kita di sungai, kita itu cuma rafting. Tidak ada ombak. Ombaknya kecil. Biarpun itu sungainya besar.
from crossing to sailing. Kata kerjanya itu berbeda. Ya, kata kerjanya. Di sungai itu cuma crossing. Itu orang bahasa Inggris katakan crossing the river. Ya, Bengawan Solo. Tapi kalau di lautan itu mengarungi lautan atau yang disebut sailing. Seperti Pak Denny berangkat, tiba-tiba sudah berangkat pagi hari ini ya. Dia tidak lagi crossing the river. Dia akan sailing the ocean. From crossing to sailing. Ya. Sebelum saya sampai ke dasar apa yang saya mau katakan, kenapa kita kembali from foundation, dasar yang teguh. Ya, untuk pagi hari ini kita belajar dalam konteks yang lebih dalam lagi. Ya. Tema khotbah itu akan selalu sama, saudara. Tetapi kedalamannya yang berbeda. Betul tidak? Kedalaman kita, kenapa kita sama-sama mengarungi, sama-sama di atas air. Tetapi yang satu cuma kolam renang, yang satu sungai besar, yang satu lautan. 2025 khusus komunitas kita, khusus gereja ini, khusus Kingdom Family, keluarga besar kita, Tuhan punya pesan sejak tahun lalu sampai sekarang kita percaya, dan ini sudah 6 Januari. Sudah 5 Januari. Tidak bisa mundur. Ya, beberapa masih mungkin semangat liburan, mungkin ada yang tidak ada liburan orang didit, ya kemudian apapun itu saudara. Tapi sudah jalan. Sudah jalan, ya saudara. Besok itu orang sudah pada kerja semua. Yang beberapa saudara tidak pernah berhenti bekerja, karena semangat sekali. Ya toh. Kemudian tanggal 6 kita sudah tidak bisa. Mau ngapa lagi gitu? Apa nunggu Natalan lagi latihan lagi gitu, ya kan ya tidak, kan tidak seperti itu. Januari sudah sangat cepat saudara. Februari ada beberapa yang harus saya lakukan, mungkin di Myanmar, Laos. Untuk ini saya ngomong saya pribadi. Ya, sekali lagi saya katakan, karena ini berpengaruh ke hidup saya, otomatis akan berpengaruh. Karena setiap kali saya bepergian, pulang kan saya terupdate saudara. Setiap kali saya pulang, terupdate. Dan harapannya begitu ini tabut sampai di sini, harapannya seluruh suku sudah ikut berjalan kan. Kalau pulang terupdate gini, saudara masih sini, saya pergi lagi, terupdate lagi sampai sejauh ini, ya akan terjadi gap. Dan itu yang biasanya menimbulkan gereja profetis atau gereja apostolik itu tidak bisa bertumbuh, tidak bisa gede gitu. Kenapa nggak bisa gede? Akhirnya ya saling frustasi. Pemimpinnya frustasi, jemaatnya ya frustasi gitu. Jemaatnya raiso melu, kemudian pendetanya atau pemimpinnya juga akhirnya sekarang mulai ngopo gitu kan. Urusannya dewe-dewe. Sehingga beberapa pemimpin yang bersama dengan saya di bangsa-bangsa itu tidak mau ngajak jemaatnya. Terus terang seperti itu. Beberapa pendeta yang bersama dengan saya di bangsa-bangsa akhirnya menyerah. Oke, menurut saya menyerah ngajak orang gereja. Saya heran, gerejanya lebih besar dari kita, orangnya lebih solid, tapi kalau datang kumpul gitu ya cuma 2 orang, 3 orang. Saya tanya, jemaatmu di mana? Jemaatku enggak mudeng kok. Saya bayangkan, iso edan, iso stres tenan ya. Kemudian di sini keliling mendoakan bangsa-bangsa, pulang ngomong setia ya kebaktian, bayar perpuluhan ya, yang rajin berdoa, jangan saling membenci. Kan stres, biarpun masalahmu banyak, ngurusi masalah itu. Ya memang itu untuk jiwa baru ya, untuk orang-orang yang baru seperti itu. Tapi kalau semua jemaat seperti itu kan ya bisa berbahaya sudah. From crossing to sailing. Kenapa ini penting? Saya baca ayatnya dulu ya. Karena kita sedang membangun satu bangunan yang baru, bahtera yang sudah disiapkan itu harus kita kendarai dengan cara yang baru. Di dalam sailing kita tidak bisa lagi leha-leha seperti ketika crossing, karena anginnya jauh lebih besar, ombaknya jauh lebih besar, ya. Itu yang saudara harus mengerti itu. Apapun yang terjadi, ya. Coba dilihat di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 kita lihat dulu. Matius pasal 5 sampai yang ke-7 saya sarankan saudara baca, ya, khususnya untuk bulan ini saudara bisa baca Matius 5 sampai Matius 7, bagaimana khotbah Tuhan Yesus di bukit.
Matius ini tidak ditulis yang pertama, Matius ini ditulis setelah Markus gitu. Setelah Markus, tetapi Matius ini ditempatkan yang pertama karena dia ditujukan untuk orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya itu baca Matius dulu. Bab itu Matius ini paling banyak mengutip perjanjian lama terutama Yesaya. Dia mengutip perjanjian lama, kenapa di Matius itu ada silsilah. Dan kemudian khotbah Tuhan Yesus di bukit itu ditulis di sini. Ya, pertama kali dia khotbah, bisa bayangkan Yesus sebagai rabi, sebagai guru waktu itu. Karena dia belum mati, dia belum bangkit, dia belum dikenali sebagai juru selamat, dia belum dikenali sebagai Tuhan. Saudara harus mengerti dulu konteksnya. Jadi Yesus itu Tuhan, itu baru diformulasikan dalam konteks siapa dia ketika Petrus ditanya, kemudian Yesus mati dan bangkit, kemudian Yesusnya tidak lagi jalan-jalan sama mereka di pasar-pasar atau di jalan-jalan, orang pada tanya, nyembah sopo saja nih gitu. Kamu itu nyembah siapa? Murid-muridnya ditanya gitu kan. Oh, aku menyembah Yesus. Yesus itu siapa? Yesus Tuhan. Nah itu menjadi pengakuan iman yang pertama. Kurios, Yesus kurios gitu kan. Yesus itu Tuhan. Tapi sebelumnya mereka tidak mengenali Yesus sebagai Tuhan. Mereka dengar khotbahnya, tapi mereka menghargai dia sebagai rabi, guru. Ini orang kok pintar ngomong. Sejak umur 12 tahun kan rabi-rabi di Bait Suci juga heran gitu. Ini orang siapa gitu. Ini orang siapa kok pintar sekali. Sehingga akhirnya mendengar. Ya. Maka dia berkhotbah. Kenapa menjadi penting? Berarti khotbah Matius 5 ayat 6, pasal 6 dan 7 atau khotbah di bukit itu diperuntukkan untuk orang Yahudi. Jadi kalau mau mendengar khotbahnya atau belajar membaca Matius 5 sampai yang ke-7 ini, bukan Matius 5 ayat 7 ya, Matius 5 sampai 7, Matius 7 sampai ayat 24 sampai 27 ya. Matius 7 ayat 24 ya. Itu adalah penutupnya. Ya. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu satu rangkaian khotbah di bukit. Ya. Khotbah di bukit, khotbah pertama Tuhan Yesus, dan Matius 7 ini penutupnya, epilognya. Jadi kita mengerti kan setelah dia ngomong Matius 5 konsentrasinya pada betitut atau berbahagialah, 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 berbahagia. Ya. Jadi kemudian Matius 6 yang paling terkenal, carilah dahulu kerajaan Allah, jangan kamu khawatir. Ya. Itu kan toh. Matius 7 minta cari ketok. Kemudian ditutup dengan ini, tentunya di sela-selanya ada tentang berdoa, doa Bapa kami juga di situ. Kemudian tentang memberi sedekah juga ada di situ, tentang mengampuni juga ada di situ, komplit. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu. Bisa menjadi bahan untuk mengerti kenapa dia khotbah itu. Kemudian ditutup ini, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bicara tentang ini ya, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukan. Perhatikan komparasi antara ayat 26 dan 26, 24 dan 26. Mendengar dan tidak melakukan. Yang pertama mendengar dan melakukan. Oke, sama dengan orang yang bodoh, yang satu orang bijaksana, orang yang bodoh. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara tahu ini kalimat yang seringkali dikontraskan dipakai oleh Salomo dalam Amsal. Orang yang bijak dan orang yang bebal. Ya, orang bebal dan orang bodoh. Jadi ada gadis yang pandai, ada gadis yang bodoh. Ya, sebelum dilanjutkan pembacaannya, coba dilihat kiri kananmu, kamu yang bijak atau yang bodoh. Biasanya cuma itu sudah khotbahnya selesai gitu kan. Kamu yang bijak atau kamu yang bodoh. Gitu. Ini gereja yang bijak atau gereja yang bodoh gitu kan. Saya keluarga yang bijak atau keluarga yang bodoh. Itu kontrasnya situ. Atas yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Di situ dikatakan rumahnya fondasi disebutkan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerosakannya. Ada dua ayat lanjutannya saya mau baca karena ini penutupnya dari semua khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Perhatikan kalimat pengajarannya.
pariki dan semua. Ya. Yesus tidak cuma menyembuhkan, Yesus tidak cuma menunjukkan Allah kealahannya, Yesus tidak cuma menunjukkan betapa dahsyatnya ministry dia, tapi dengan tekun dia mengajar sejak awal pelayanannya. Sampai pada akhirnya kemudian mengirim Roh Kudus dan saudara tahu the rest is history, ada tulisan Roma, Korintus, Galatia, Efesus bahwa teaching itu bagian dari kehidupan gereja yang tidak boleh hilang, bahkan menjadi bagian yang sangat besar. Pengajaran harus diajar. Ya, kalau harus diajar berarti saudara harus belajar, begitu kan? Kita harus ada orang-orang yang mau diajar. Kalau tidak kurang ajar. Itu kan seperti itu kata-katanya. Orang kurang ajar itu kan apa? Kurang diajar. Wah cacile ora aturan. Karena orang ngajari sapa? Bapakmu sapa? Mbokmu sapa? Karena kenapa? Orang pernah diajar nang omahe gitu. Di rumahnya enggak, maka namanya kurang ajar, kurang belajar gitu. Ya. Kok nek guru kencing berlari, berdiri, murid kencing berlari gitu. Cucune kencing maraton gitu. Karena apa? Karena turunannya saya elek. Bapaknya korupsi, anaknya seneng korupsi, ya cucunya korupsi, maka lahirlah budaya korupsi se-Indonesia. Tidak hilang-hilang gitu kan. Karena ngajarinnya salah, kurang belajar. Maka dikatakan ayat 28, orang mendengar takjub. Berarti Yesus ini guru yang lihai. Ya, kiai yang hebat, ya, kiai ini hebat, yang ngomong itu orang mendengar. Para pengkhotbah di tempat ini belajar, saya juga terus belajar. Apa yang membuat dia belajar? Ayat 29 dikasih keterangannya. Sebab ia mengajar, sebelum kita disebut mengajar yang baik atau mengajar yang tidak baik, atau mengajar yang benar atau tidak mengajar, tetapi ngajar dulu. Dan saya percaya nanti kita akan terus belajar bahwa semua orang Kristen harus belajar mengajar, bukan hanya diajar. Tidak, kita harus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, powerful. Ya, tidak seperti ahli Taurat. Jadi bisa membedakan caranya ngajar Yesus dengan caranya ngajar ahli Taurat itu. Padahal ini disebut ahli Taurat, saudara perlu mengerti. Istilah ahli Taurat atau scriber itu orang yang menulis pertama kali dijabat oleh Esra. Ketika pulang dari Babilonia, Taurat itu hilang, tidak ada atau bukunya ditulis. Maka atau tidak bisa dibaca lebih tepatnya. Tidak banyak orang yang karena bangsa Israel dibawa ke Babilonia, mereka tidak bisa baca. Tidak bisa baca kitab suci. Bahkan beberapa sudah nggak peduli, bahkan bait sucinya sudah hilang, maka dia di sinagoge. Maka lahirlah posisi baru yang disebut scriber atau ahli Taurat. Ahli Taurat ini yang membacakan lah, sekarang jadi imam-imam itu kalau di Islam. Waktu itu mereka masih punya Semitik yang kuat sekali. Katolik juga masih begitu. Kalau orang Katolik kan tidak belajar, jemaatnya tidak didorong untuk belajar Alkitab, baca sendiri, bahkan mungkin tidak boleh. Saya tidak tahu apa sekarang boleh, mestinya boleh ya. Zaman dulu nggak boleh. Sampai diterjemahkan bahasa Inggris pun yang terjemahkan dipateni. Itu namanya William Tyndale. Jadi punya Alkitab itu berharga. Tapi sekarang kalau di Kristen, saudara dan saya, ya, malah dipaksa. Baca. Jadi semua diharapkan baca Alkitab jadi ahli dalam Alkitab, ahli Taurat. Jadi banyak jemaat ya sebetulnya bisa sekolah Alkitab, belajar Alkitab. Ya kita akan hidupkan lagi Bible study dan sekolah Alkitab, belajar gitu saudara. Semua gitu. Sama-sama, jadi ahli Taurat ini ahli betul saudara. Detailnya ahli betul, tetapi ketika mereka mendengar Yesus, kok beda? Gitu. It's different. Takjub mereka mendengar itu. Nah ini yang harus kita mendengarnya saudara. Kalau kita menerjemahkan Matius 5-7, dalam konteks cuma menjadi seperti ahli Taurat, itu tidak ada kekagumannya. Ketika pertama kali belajar khotbah, ketika pertama kali mendengar Matius 7 ayat 24-27, pasti orang akan dengan gampang berkhotbah ayat ini tentang apa saudara? Tentang mendengar dan melakukan, kemudian masih contoh-contoh. Gajah diblangkoni, iso khotbah tapi ra iso nglakoni, gitu kan? Betul kan? Dengar atau sering khotbah seperti itu?
Ya, karena membaca ayat-ayat ini as sebagaimana adanya gitu. Ya. Dan itu bisa dipelajari, bahkan bukan orang Kristen membaca ini pun, oh ada dua dasar. Yang satu mendengar dan melakukan, yang satu mendengar tidak dilakukan. Begitu kan? Karena begitu gampangnya ayat-ayat itu dibaca orang biasa. Matius 7 bro, ya ayat 24 sampai 27. Ya. Ayat 24 dikatakan di situ mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian ayat 27 di ayat 26 di atas pasir gitu. Sama-sama mendengar. Ini kan sudah gampang dibayangkan bagi orang yang biasa membaca. Tidak perlu diterjemahkan terlalu kompleks gitu kan. Karena di sini mendengar khotbah, pulang dilakukan. Dah selesai khotbahnya. Rasa dikhotbahi lagi. Nah itu yang membedakan saudara. Alkitab itu tidak sedangkal itu. Ya. Berapa orang mungkin sudah mulai bosan baca Alkitab, paling ayatnya itu, aku ngerti. Gitu. Ahli Taurat seperti itu. Orang yang sudah berpuluh-puluh tahun akhirnya tidak sampai ke garis akhir, bukan tidak, bosan. Paling ayatnya itu, profetik paling seperti itu. Merasa sudah tahu. Merasa sudah bisa. Gitu saudara. Akhirnya malah nggak sampai. Begitu kan? Masih ingat cerita tentang kelinci dan bekecot yang berlomba. Kelinci lari cepat, mandek, turuse gitu kan, ngece gitu kan, bekecotnya melaku terus gitu. Sampai, maksud saya jangan jadi bekecot, maksudnya itu kan persistensinya luar biasa. Sampai pada akhirnya kelincinya ketiduran, bekecotnya menang perlombaan. Ingat tahu cerita lama itu? Karena apa saudara? Ya seperti itu, atau kancil gitu. Kancil yang satu cuma kura-kura gitu, melakukannya lambat, tapi jejak melakukan itu terus. Sampai pada akhirnya, ya, sampai pada 2025 kita sampai ke finishnya, sampai 2026 kita selesaikan, sampai pada akhir hidup kita. Nah ketika kita membaca ayat-ayat ini saudara, mari kita belajar untuk mengerti lebih jauh, lebih dalam. Ya. Ini yang mendengar orang Yahudi, bukan orang Yunani. Betul kan? Itu dulu. Kenapa penting? Penting saudara. Ketika saya di Amerika pertama, saya orang Indonesia, orang Jawa, orang Solo, mangkat Amerika. Ketika yang lihat di Amerika, kiri kanan, R. Wah bagiku ngopo dodol banyu gitu kan. Ternyata R itu udara, bahasa Inggris saudara. Karena itu Inggris, A-I-R itu, R itu dalam bahasa Inggris artinya udara. Kalau dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia artinya air, banyu. Loh, kemudian kok jual angin, jual apa? Ternyata adalah tempat untuk ban gembos. Kalau sudah naik mobil, gembos, maka ada tulisan air, ya, di situ ngompone gitu. Nah, ngertinya sekonti saudara. Ya harus belajar bahasa Inggris. Toh. Harus belajar bahasa Inggris, mengerti tujuan ini untuk budaya itu apa. Menangkap saudara? Kalau enggak ngerti kata itu untuk budaya itu, maka kita akan mengartikan kata itu untuk diri sendiri. Kenapa pentingnya untuk kita Roh Kudus mendampingi kita dan kita punya effort untuk mengerti. Kenapa Tuhan Yesus menutup semuanya dengan mendengar dan melakukan. Seakan-akan padahal orang Yahudi itu terkenal dengan orang yang sangat soleh. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada suku lain yang punya Tuhan cuma satu. Jadi Yahudi ini dipercaya adalah agama monoteis yang pertama. Taat sekali dia. Berikan korban, sunat, aturannya banyak. Agama lain pada waktu itu Yunani itu politeisme. Dewane akeh. Pelacurnya banyak. Saudara, homonya melebihi Amerika sekarang. Semuanya dari Romawi, Yunani. Saudara harus mengerti itu. Mereka itu orang-orang yang taat. Mereka itu orang-orang yang saleh dalam konteks keagamaan. Jadi ketika Yesus ngomong kamu harus mendengar dan melakukan, dia ngomong dengan orang-orang yang sudah melakukan kepercayaan mereka. Jadi kalau cuma kita ngomong kita harus taat seperti orang Yahudi, menurut saya terlalu dangkal. Akhirnya jadi
agamawi juga. Kamu harus gini, ayat ini memang punya arti tipis semacam itu. Tapi ayat ini jauh lebih dalam kalau yang saya dapat ya. Kenapa nih? Orang Yahudi itu punya agama namanya Yudaisme yang melahirkan Musa di Gunung Sinai. Kalau dari sudut keagamaan, akarnya di mana saudara? Akar dari kepercayaan Yahudi itu ada di apa yang disebut Shema. Shema itu ada di dalam Ulangan 6 ayat 4, sama baca dulu. Ya, ada di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Kenapa ada hubungannya jauh sekali dengan Ulangan, nanti saya perlihatkan kepada saudara. Ketika kita ngomong tentang mendengar dan melakukan dalam konteks Yahudi, dalam konteks pikirannya orang Yahudi, bukan pikirannya orang Indonesia atau pikirannya orang Jawa atau Cina. Ulangan itu sebelum Matius. Ya. Nanti ada training multimedia, training Alkitab ya. Jadi Matius Ulangan 6 ayat 4 begini ya. Kita baca, dengarkanlah, mendengar, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini yang disebut Shema Israel. Biasanya ini kalau membaca dalam bahasa Ibrani dibaca model azan maghrib. Jadi saya tidak begitu pikir. Shema Yisrael Adonai Echad Adonai Echad. Jadi ada uro-uro. Jadi memang semua dari Yahudi saudara. Semua itu niru Yahudi. Ya, Yahudi itu salah satu agama terkuno ya yang sampai hari ini masih lahir, masih hidup. Kitab sucinya pun masih sama. Itu ugal-ugalan. Ya, 6.000 tahun loh saudara, tidak ada peradaban setua Yahudi. Sampai hari ini, biarpun ada bahasa Ibraninya yang agak berbeda, tetapi hampir sama, hampir identikal. Jadi bahkan cara ngajar anak-anaknya sama. Sunatnya masih sama. Kepercayaannya masih sama. Sebab itu tanah yang mereka akui sebagai tanah mereka, ya masih tanah yang sama. Yang di pembukaan tahun, kalau sudah lihat online, saya katakan ada pesan untuk Greater Israel. Israel besar, Israel raya. Gitu. Bukan hanya ada di Israel sekarang, ada di Syria, ada sampai ke Irak, sampai sebagian dari Mesir. Saudara bisa bayangkan, saya kemarin saya coba baca kerajaannya Salomo. Wah, kerajaannya Salomo ternyata sampai ke Damaskus memang. Israel raya ketika Salomo besar sekali pada waktu itu memang jauh lebih besar dari Israel kecil itu. Ya, baik itu zamannya Daud, baik itu zamannya Salomo, bahkan ketika mereka pecah jadi kerajaan kecil-kecil, jadi utara dan selatan, bahkan ketika mereka diaspora, bahkan on the way sampai Musa, sampai hari ini, intinya Ulangan 6 ayat 4. Orang Israel itu masih percaya Shema, listen, dengar. Dan ini adalah kalimat yang ada persis sama di Matius 7 ayat 24 sampai 27 tadi. Jadi saya percaya mengartikan Matius 7 tadi bahwa Yesus sudah mengajarkan suatu iman yang menggenapi Shema. Ya, menggenapi akar iman Yahudi ini. Mendengar dan melakukan. Kata Shema itu coba dituliskan. Kata Shema itu saudara, ini uniknya bahasa Ibrani. Bukan itu ya. Ada huruf ya. Syama itu. Ya, kata itu syama. Shin, kemudian itu ada mem, kemudian ada itu. Saudara bisa belajar sendiri. Ya, kata syama itu mendengar. Nah, di dalam bahasa Ibrani ini yang paling menarik saudara. Beberapa kata kerja ataupun sebetulnya mungkin semua gitu. Kata mendengar dan melakukan itu katanya syama. Ini yang saudara perlu tahu. Namanya holistik. Ya, holistik. Jadi kata mendengar dan melakukan itu sama. Ada 4 kata yang lain, saya mau tunjukkan kepada saudara. Katanya, kata Shema itu mendengar dan melakukan. Kata lamat. Jadi kalau lamat itu belajar. Kalau kita kan belajar dan mengajar katanya beda, saudara. Biarpun kata dasarnya sama, ajar gitu, belajar.
Tapi ketika sudah mendengar, membaca kata belajar dan mengajar, itu sama. Kata yada yang seringkali kita dipakai, yoda. Itu mengetahui, saya tahu dan saya mengalami, itu satu kata. Kemudian kata ahafat, itu bahasa ahafat itu perasaan dan tindakan, itu satu. Kenapa ini penting saudara konsep bahasa Ibrani ini di awal tahun ini, karena dasarnya ini. Orang Ibrani itu tidak bisa munafik. Nek aku ngerti, aku ngalami. Gitu saudara. Kalau orang Yunani, itu beda saudara. Kamu ngerti salju? Ngerti, sing adem toh. Pernah nyekel salju? Ora pernah. Ya itu orang ya Yunani gitu saudara. Kamu tahu apa namanya? Garam, itu asin. Tahu. Kata siapa? Kata Pak Guru. Pernah makan garam? Tidak pernah. Kok tahu kamu asin? Ya dikasih tahu. Tidak pernah ngerasakan? Tidak pernah. Nah itu ya Yunani saudara. Pak Anton pernah ke Amerika? Belum pernah kan? Salju itu pernah ngalami Pak? Belum pernah. Dingin percaya Pak? Percaya. Aneh tak saudara manusia itu? Yang lebih aneh lagi itu Bang Rio. Gitu. Lihat misalnya Bang Rio, suka drama Korea enggak? Mungkin Bang Rio tidak suka, mungkin istrinya atau yang lain. Yang aneh itu mungkin Andre gitu kan. Lihat drama Korea, tahu itu film palsu, nangis. Betul enggak saudara? Saudara bisa melihat film yang tahu bahkan dikatakan pemain aslinya siapa namanya. Saudara bisa nangis melihat cerita palsu. Ya Pak Pur. Dan itu yang diketahui orang politik. Kowe iki gampang dihapusi. Oke. Ya, ternyata kita itu hidupnya di dalam kepalsuan. Masyarakat itu hidup dalam kepalsuan dan kebohongan. Sebab itu Tuhan katakan the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Betapa banyak yang kita lihat di TV, apalagi saudara kalau ngerti cara bikin iklan. Dulu saya punya teman tukang bikin iklan itu. Misalnya iklan kulit putih gitu, supaya gesek kulit putih gitu. Saudara tahu cara bikinnya? Dari bengkoang, dari apa? Waduh, kulitnya ya ora putih sebetulnya saudara. Tapi dibikin dengan cara manipulasi sekarang apalagi dengan teknologi ya. Nah orang Yahudi itu enggak bisa. Kalau kamu mendengar, yang disebut orang yang sudah mendengar, itu yang melakukan. Saudara pernah mendengar enggak bahwa minggu pertama kita memberikan perpuluhan, maaf, pesan sponsor, ya toh. Saudara percaya enggak bahwa saudara memberikan perpuluhan misalnya, maaf ya, ya awal tahun ngomong perpuluhan kira penak Pak Pur, ya toh. Tapi ya saya tak ngomong kayak. Saudara tahu enggak bahwa menabur itu pasti menuai, percaya, amin, berikan tepuk tangan, haleluya. Naburmu banyak enggak? Dikit. Kenapa? Betul enggak saudara? Kamu percaya tidak? Pernah mendengar khotbah tidak? Bahwa kebaktian itu mengandung, ibadah itu mengandung berkat. Amin Pak Hani. Wah elok tenan, pokoknya aku seneng kebaktian di Solo Baru. Berapa kali 2024 bolos? Sering. Lah kan munafik saudara. Orang Yahudi tidak bisa seperti itu. Kamu mendengar, kamu melakukan. Sebab itu dia ngomong ditutup. Yahudi, dengar baik-baik ya. Kalau kamu sudah mengerti tentang ini, jangan lupa dia tidak merubah skema itu. Yesus menulis Matius 7 ayat 24-27 itu luar biasa menurut saya. Karena dia mengingatkan kepada orang Yahudi dan untuk kita semua bahwa dia tidak pernah menghapus semua yang ada firman Tuhan di perjanjian lama. Dia menggenapi semua dalam perjanjian lama itu. Luar biasa. Sebab itu pagi hari ini saudara, kita harus memulai ini. Ini cuma beberapa kata. Mungkin Pak Randy bisa belajar nanti tentang kata lamat. Karena dari sekolahan. Bahkan ada namanya lamat learning system. Ada itu pelajaran. Bagaimana orang Israel itu mengajar. Kalau kita baca skema tadi, coba dilanjutkan dari ayat ini. Saya mau membaca dulu ayat kelanjutan dari Ulangan 6 ayat 4 itu tidak berhenti dalam satu konteks kecil. Kita akan masuk ke situ sudah pagi hari ini. Ulangan 6 ayat 4.
Ayat kelimanya, saudara tahu itu hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ini bukan perjanjian baru. Ayat ini sudah ada dalam perjanjian lama hukum kasih itu Matius 22 ayat 37 sampai 40. Sebab itu Tuhan memberikan perintah yang baru. Kasihlah orang lain seperti aku mengasihi kamu. Ini kan dalam Yohanes pasal 13 saya sebutkan di Natal atau di tutup tahun itu. Ya, ada perintah yang baru karena ini perintah yang lama. Saudara, untuk mendapat warisan yang baru, kita harus hidup dalam perjanjian yang baru. Tidak bisa. Warisan-warisan yang baru harus dalam covenant yang baru, dalam perjanjian-perjanjian yang baru. Coba perhatikan ayat yang ke-6, dihafalkan ya, Ulangan 6 ayat 6 gampang banget. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Itu bisa menjadi ayat pokoknya Tuhan bicara apa hari ini Pak Riki. Ulangan 6 ayat 6 sebelum kamu mulai baca dulu. Ini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, Tuhan bicara apa hari ini, haruslah engkau perhatikan. Saya berhenti dulu sebentar sebelum kita baca ayat di bawahnya. Saudara tahu enggak? Di perjanjian lama tidak ada kata taat. Mungkin Pak Henry baru juga enggak tahu. Pak Riki. Tidak ada kata taat itu. Aneh banget. Padahal ini penting banget. Kamu harus taat. Taat itu kan yang Islam ya kon taat. Soal rukun Islam. Yang Buddha ya kon taat. Orang mangan daging. Tidak makan ini, tidak makan itu. Yang Kristen ya juga kon taat. Kalau di sana suruh zakat, saudara kalau suruh persembahan dan sebagainya, ada ketaatan, itu agama apapun. Ngajari taat. Nah ini orang kata taati Pak Pur. Saya juga shock ya. Karena apa? Karena intinya mereka itu menganggap, kalau kamu mendengar mesti taat. Yang ada kata mendengar, bukan kata taat saudara. Kenapa orang tidak taat? Karena tidak bisa dengar, itu dasarnya. Dendeng. Kamu punya mata Anda bisa melihat. Tadi lagunya saya tertarik itu. Jaga mataku. Ya. Bukan jaga telingaku tapi jaga mataku. Punya mata Anda bisa melihat. Tidak punya kuping budek. Punya hati tidak bisa percaya. Sebab itu ada 7 jemaat di perjanjian baru yang ditulis oleh Yohanes. Diakhiri dengan kalimat yang sama. Siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Nah, saya lanjutkan dulu ya, ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sudah dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Cara ngajarnya orang Israel sampai seperti itu, diulang. Sampai betul-betul paham, mengerti. Ya, bukan hanya cuma ngerti sekilas, tidak seperti itu. Haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah engkau itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus menulis pada tiang pintu rumahmu, pada tiang gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar yang tidak kau dirikan. Artinya apa? Warisan. Sesuatu yang tidak kita dirikan, sesuatu yang tidak kita bangun, sesuatu yang tidak kita usahakan, itu namanya gravitasi, kita dikasih. Kalau itu yang ngasih orang tua kita, namanya warisan. Betul tidak saudara? Kamu akan dapat warisan itu kalau apa saudara? Kalau kamu mendengar Shema Israel. Dengarlah orang Israel. Shema Bethany El Bethel Church. Dengarlah Tuhan itu. Kalau kamu mau warisannya Tuhan, kamu mau apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita, tidak ada cara lain. Tahun ini semakin kita belajar to listen. Shema. Itu dasar akar kita. Ya, untuk kita belajar. Yang pertama kita belajar itu saudara. Ya, kalimat ini kita baca sama. Shema adalah dasar iman. Yang saya katakan tadi,
menjadi satu pernyataan bagi saya. Shema itu adalah dasar iman. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau saya ngomong secara umumnya, shema atau mendengar dan melakukan, listen and obey, listen and doing lebih tepatnya sebetulnya adalah dasar iman kita. Kenapa orang tidak percaya? Kenapa orang mundur? Pasti dia mendengar yang salah. Saya mau ada statement dari Rabbi Shak. Dia mengatakan semacam ini. Yunani kuno adalah budaya mata. Tadi mungkin mendoakan orang Yunani ya. Yunani kuno itu kuasai mataku ya. Israel kuno adalah budaya telinga. Artinya listening culture, bukan watching atau mata, eye. Orang Yunani menyembah apa yang mereka lihat, Israel menyembah apa yang mereka dengar. Ini kalimatnya bagus sekali. Kenapa? Orang Yunani itu sing didelok ana watu disembah itu saudara. Wih ayune dadek ke dewi, saudara. Wih eleke medeni tak sembah ben ora mungsuhi aku gitu kan. Ya yang babi ngepet juga disembah, yang ayu juga disembah. Itu karena yang dilihat mata. Yang sering dilihat mata apa saudara? Ya duit. Akhirnya orang nyembah duit gitu kan. Yang dilihat rumah besar, gedung besar gitu kan. Itu Yunani. Yunani itu jual nasi liwet. Nah, Yunani ya. Kalau Yunani jual nasi liwet. Itu kalau saudara hidup dari apa yang kamu lihat secara jasmani, maka itu filosofi Yunani, filosofi kosong itu. Kalau kamu ikut Tuhan hanya berdasarkan itu, kamu tidak ngerti. Sebab itu Israel menyembah apa yang mereka dengar. Kenapa ketika bangsa Israel, lebih tepatnya siapa itu Elia, ya saya poin Elia itu cuma mendengar suara sepoi-sepoi, ya dari ketika Tuhan dalam guru yang besar dia mendengar suara sepoi. Ketika dia mendengar suara Tuhan itu that's it. Karena kuncinya di mendengar, ya the key dasar imannya itu ini saudara penting sekali, ya untuk kita mulai belajar dan ketika saya mulai mempelajari ini dampaknya ternyata besar sekali saudara. Ya, dampaknya itu sejak kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak diajar untuk mendengar. Ini juga sekaligus untuk sidang jemaat, kita akan segera masuk ke small group. Apa yang harus kita lakukan pertama? Dasar iman kita, belajar mendengar. Amin, Pak Anton. Nanti masing-masing dari kita akan mendengar. Ya. Saya mau lompat dulu dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-6. Coba Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-6 di sana. Pada waktu itu ada kalimat seperti ini. Ketika turun bunyi berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar. Perhatikan bukan bingungnya bukan apa tapi statement atau kalimat sunikoko agak sulit bahasa katanya mendengar. Masing-masing mendengar. Perhatikan istilah itu. Ya, masing-masing mendengar. Saya bisa ngomong apapun, pulang dari tempat ini masing-masing mendengar. Betul gak saudara? Saudara nangkepnya beda-beda. Dengernya beda-beda. Biarpun yang ngomong satu mic. Ya. Dari speaker ini tidak keluar suara yang lain. Kiainya siji, ustadznya siji saudara pagi hari ini. Tapi pulang dari tempat ini pemahamannya bisa beda. Kok bisa seperti itu? Karena skemanya lain. Mendengarnya lain. Masing-masing mendengar. Nanti pelajari kalimat ini. Nanti di small group masing-masing mendengar. Disampaikan itu namanya corporate. Nanti kamu akan tahu. Oh ternyata kamu dengar ini. Kok aku dengarnya gini ya? Kok aku dengar gini ya? Ketika semua semakin banyak orang mendengar, maka terjadilah corporate listening, mendengar bersama-sama. Tubuh Kristus itu cuma ada 2 telinga, saudara. Tidak ada cuma Betani yang dengar, GKI tidak dengar, ya tidak. Selama kamu percaya Yesus, makan roti yang sama, minum darah yang sama, percaya firman yang sama, Alkitab yang sama, percaya Yesus Kristus yang mati yang sama, percaya Trinitas yang sama, maka kamu pasti mendengar Tuhan ngomong apa. Masing-masing gereja mendengar. Masing-masing pribadi mendengar. Nah itu kalau disatukan saudara, itulah suara Tuhan.
Amin. Tidak bisa. Sama ada beberapa orang yang karena terus latih dan terus percaya, maka dia bisa mendengar lebih tajam dari yang lain. Itu yang seringkali, wah tajam ya. Tajam ya bisa mendengar. Jadi itu bukan milik salah satu orang. Semua sidang jemaat itu bisa mendengar. Kalau kita tidak bisa mendengar, maka kita tidak bisa hidup. Karena itu dasar iman kita. Itu adalah mendengar. Kenapa? His word is all we need. Perkataannya itu yang kita mantuk. Mas saya ingatkan sekali lagi Roma 10 ayat 17. Iman itu muncul dari pendengaran. Betul kan? Pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Baca sekali lagi. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi enggak mendengar. Saudara mendengar khotbah semacam ini itu belum mendengar firman. Baru mendengar informasi dari saya. Betul saudara? Saya berharap manusia rohani saudara nangkep dan mendengar Roh Kudus bicara apa dalam hidup saudara melalui pelayanan saya ini. Tapi saya tidak bisa berasumsi, kita tidak bisa mengasumsikan bahwa kalau saudara sudah mendengar online-nya, saudara sudah mendengar dari mic saya ini, saudara sudah mendengar firman Tuhan. Saudara sudah mendengar firman Tuhan, khotbah saya betul. Tapi apakah manusia rohani saudara sudah syema, sudah mendengar Tuhan bicara? Hanya saudara yang bisa mengerti nanti. Karena saudara masih melakukan. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya, yang melakukan itulah yang sudah mendengar. Halo, shalom. Yang melakukan itu, yang mendengar. Yang belum melakukan, berarti belum mendengar. Baru mendengar khotbah, belum mendengar Tuhan bicara. Shalom, yeay. Betul Pak Andre? Betul, apalagi kalau saudara bos di sebuah perusahaan. Semua akan ngomong, semangat kerja ya, tahun yang baru ya, luar biasa. Pak, kentung. Setelah itu ya sama saja. Karena apa? Ya memang harus dimotivasi. Sampai akhirnya lahir HRD modern. HRD modern itu based on apa saudara? Based on kompensasi. Betul kan Pak Rio? Yang kerja di bank atau di mana yang lebih semua based on kompensasi. Kamu kerja bagus, duitnya banyak gitu saudara. Alkitab bisa apa? Yang pagi, yang siang, yang malam 1 dinar. Kacau saudara. Beda banget. Beda banget. Cara kerjanya itu beda banget. Dan itu susah saudara. Susah. Kita tiap hari mendengar suara asing. Setiap hari kita mendengar sesuatu yang masalah. Ya, ini belum 6 hari loh. Pemerintahan yang baru belum 100 hari loh. Bisingnya minta ampun, saya mau tanya sekarang. PPN itu yang betul 11% atau 12%. Lihat di online itu. Kan bingung saudara. Karena beberapa sudah di print metune 12%. Tapi dari pengumumannya belum. Tapi dari undang-undangnya sudah. Itu keren loh Indonesia itu. Pokoknya seru gitu. Kita belajar mendengar. What it is? Gimana? Apa itu? Ya, kita enggak bisa cuma terserahlah. Enggak bisa. Masing-masing harus mendengar, masing-masing. Dan saya mau katakan ada kalimat dari Rabi lagi. Ini orang-orang Yahudi saya kutip. Adina Alin, ada kak panjang. Dalam agama Yahudi, tolong diperlihatkan itu. Dalam agama Yahudi, tindakan mendengar adalah kunci. Ya, adalah kunci untuk mendengar, membuka karunia dan berkat. Dalam kitab Ulangan saat orang Israel mengakhiri pengembaraan mereka di padang gurun dan bersiap masuk tanah Israel, Musa memberi instruksi tegas kepada mereka dengan menggunakan kata yang sama. Jika kamu mendengarkan, sungguh-sungguh mendengarkan. Itu instruksinya Musa. Semua akan baik-baik saja. Betul kan saudara, kalau menikah biasanya kita baca itu. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, curse. Blessing and curse itu adalah dasar iman Yahudi yang paling basic. Kalau kamu dengar blessing, kalau kamu tidak dengar curse. Kamu mendengar Tuhan berkat, kamu tidak dengar Tuhan kutuk.
Sesimpel dan sesederhana itu. Dan menurut saya kasih karunia tidak menghilangkan itu. Hukum kasih karunia tidak menghilangkan realitas bahwa kita harus mendengar untuk unlocking the blessing. Sebab itu point to remember, listening is the key to unlocking blessing. Jangan lupa ini. Kita baca sama-sama. Yang belum bisa bahasa Inggris, pagi hari ini kita belajar bahasa Inggris. 1, 2, 3. Listening is the key to unlocking blessing. Kenapa kita tidak diberkati? Kalau berdasarkan dasar ini, saudara, we don't listen. Kita tidak mendengar. Sebab itu beberapa kali saya katakan kepada saudara kan, saya itu sudah disuruh Tuhan lagi, bekerja lagi. Tapi di bisnis saya katakan, saya sudah tidak lagi mau terlalu banyak negosiasi bisnis. Tidak. Cara kerjanya sudah beda. Saya selalu akan kembalikan. Kamu maunya apa? Gitu. Kalau kamu maunya gini ya saya ikuti, kamu maunya gini saya ikuti, kamu maunya gini saya ikuti. Tapi saya dapatnya dari Tuhan ini. That's it. Kenapa? Saya tidak ada dalam poin kehidupan saya untuk bernegosiasi cuma untuk cari uang. Tidak seperti itu konsepnya. Saya lebih cenderung untuk mari kita listen Tuhan maunya apa, nanti kita diberkati. Gitu saudara. Karena negosiasi itu ya cuma negosiasi. Mau ditulis di notaris, mau ditulis di manapun, akhirnya ya cuma berkelahi bisnis itu. Betul saudara. Semua itu baik-baik saja kalau uangnya banyak, uangnya lebih. Akan bermasalah ketika uangnya kurang. Itu selalu manusiawi semacam itu. Tapi kalau orang berjalan karena listening, karena mendengar Tuhan bicara apa. Di atas gunung diberkati, di bawah gunung diberkati. Ketika banyak diberkati, ketika kurang pun diberkati. Kenapa? Berjalan berdasar Tuhan bicara apa? Listening. Listening is the key to unlocking blessing. Karena tidak akan menyalahkan orang lain. Itu keputusan saya. Kalau secara financially kemudian itu rugi atau gimana, that's my decision. Saya tidak akan menyalahkan orang lain. This is me with God. Itu blessing. Betul Pak Antoni? Siap. Itu yang harus kita tangkap saudara. Kalau kita tidak menangkap ini, Shema adalah dasar, tolong diperlihatkan lagi. Shema adalah dasar iman. Kita harus belajar untuk mendengar. Sebab itu saudara yang kedua, dengarkanlah firman Tuhan. Thus saith the Lord. Itu adalah kata kunci iman. Setiap hari kita harus mendengar itu, Ulangan 6 ayat 6 tadi, apa yang Tuhan perintahkan, apa kata firman Tuhan. Nah, saya akan lompat sedikit untuk ini saudara. Saya mau baca Ulangan pasal 4 ayat 12 dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Ulangan pasal 4 ayat 12 dalam bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya, ini ya Indonesianya dulu ya. Nah, lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Hanya ada suara pada waktu itu. Musa ya. Hanya kalimat ini luar biasa. Coba bahasa Inggrisnya. Then the Lord spoke to you out of the fire. You heard the sound of words, but saw no form. Tidak melihat. There was only a voice. Hanya ada suara. Sebab itu orang Israel, orang Yahudi tidak boleh bikin lukisannya Yahweh. Yehova. Dan itu diturut sama orang Islam. Tidak boleh ada gambarannya Nabi. Gitu kan. Nek orang Kristen kabeh digambar ya toh. Yesus pun digambar, brewoke macam-macam. Sekarang ada Yesus kulit hitam, kulit putih, kulit Yesus Cinau, tenan. Neng gone Jawa Yesus saya ngau blangkon. Itu keren tenan wong Kristen itu sakarepe dhewe memang. Wah seru konen. Tapi seneng saya jadi Kristen ya. Itu nanti itu ada teologinya kenapa orang Kristen ya Yesusnya iso macam-macam. Yesusnya iso Batak, iso kulit hitam, iso Papua, iso macam-macam. Tapi saudara, there was a voice. Sebab itu saudara, ketika Yesaya 6 ayat 1 mengatakan I see God, ketika Yesaya mengatakan aku melihat Tuhan, itu saudara perlu mengerti dalam budaya Yahudi. Coba dilihat Yesaya 6 ayat 1.
Ketika Yesaya dengan beraninya mengatakan, I see the Lord. Aku melihat Tuhan, itu merubah semua paradigma, saudara. Karena orang Yahudi itu mendengar, just a voice. Yesaya melihat Tuhan. Tuhan kok dilihat, disebut rento, saudara. Karena terlalu kudus, terlalu suci, terlalu mulia, terlalu agung bagi Yahudi. Sebab itu, Yesaya ini melampaui nabi-nabi yang lain. Jadi kalau saudara belajar nubuatan Israel, maka Nabi Yesaya itu adalah setelah Musa lahir Yesaya yang next level of prophecy. Dia adalah nabi pertama yang menubuatkan Yesus Kristus. Lahir Yesaya 7:14 jadi tema Natal kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Betul tidak, saudara? Pemerintah lambang pemerintahan ada di bahunya, Yesaya 9 ayat 6. Betul, saudara. Yesaya 11 macam-macam. Yesaya ini akhirnya luar biasa karena apa? He see God. Dan akhirnya sampai ke puncaknya Yesus lahir. Bukan hanya Yesus bisa dilihat, bisa disentuh. Saudara, inkarnasi. Sampai pada akhirnya si Thomas menyentuh tubuh kebangkitan. Saudara kalau membaca itu dalam konteks budaya Yahudi, apa yang dilakukan Yesus memporak-porandakan semua susunan dan struktur imannya orang Yahudi. Sebab itu sampai hari ini orang Yahudi tidak mau percaya Yesus Kristus, gitu loh. Orang Yahudi yang percaya Yesus Kristus disebut Messianic Jewish, disebut orang Kristen Yahudi, ya, itu kecil dan dianiaya sampai hari ini. Orang Yahudi itu tegar tengkuk dan keras kepala karena bagi mereka I will never see God. Aku tidak akan pernah melihat God. Dia terlalu kudus, dia terlalu suci. Nanti Mesias, Imam Mahdi yang akan datang menghancurkan semuanya. Dia akan menjadi raja dan macam-macam dan sebagainya. Saya tidak percaya kalau Yesus Kristus itu. Karena jadi budaya melihat ini akhirnya menjadi budaya yang dipakai oleh kelompok budaya Yunani dan akhirnya menjadi Greko-Roman atau Romawi Yunani dan akhirnya menjadi budaya Barat yang kita tahu sekarang. Maka kalau sudah lihat lahirlah Hollywood, drakor, film Chinese, ya semua film-film itu budaya mata, betul kan? Budaya mata semua, saudara. Semua budaya mata. Lahir fashion. Saya mau tanya, kalau yang datang ke gereja ini orangnya buta semua. Ini kebaktian orang buta misalnya. Perlu dandan, orang perlu dandan, saudara. Orang perlu dandan. Yang penting suaramu penak dilungokke ya toh. Piye Mas kabare? Bareng iso melek, wah elek tenan ternyata. Suaranya enak empuk. Begitu buka matanya, buka mataku. Sebab itu luar biasa kan saudara. Kenapa untuk melihat dunia roh pada waktu perjanjian lama dibutuhkan orang khusus. Namanya seers, pelihat, para nabi. Yang dipilih Tuhan khusus, di waktu-waktu khusus diperlihatkan sama Tuhan. Malaikat-malaikat bujangnya Elisa dibuka matanya bisa melihat. Tapi itu bukan budaya yang diajarkan ke masyarakat. Yang Tuhan kehendaki di jemaat umum itu apa? Mendengar. Sebab itu katakan meskipun aku tidak melihat tapi aku percaya. Itu saudara dasarnya. Kalau saudara harus melihat rumah dulu, melihat saldo dulu, baru mengerti arti diberkati, itu Yunani. Yunani, jualan aja nasi liwet ya toh. Itu Yunani saudara. Kalau saudara harus melihat dulu baru percaya, maka saudara dan saya belum mengerti dasar Shema. Tapi dasar kita apa saudara? Kata kuncinya apa? Thus say the Lord. Apa kata firman? Sebab itu sidang jemaat harus mulai dari apa? Mendengar Tuhan melalui apa? Melalui membaca Alkitab. Itu yang paling basic. Bukan kemudian tiap hari. Kalau nanti semua grup ya saudara, kamu dapat apa dari Tuhan? Kemudian ngoceh, utangku gini tiba-tiba saya dapat tanda ini. Wis rasa kakean cerewet kan baca Alkitab apa gitu saudara. Ndak baca wis rasa dirungokke. Itu cuma mengeluh.
Enggak bisa tiba-tiba kita, oh saya dapat tanda, sebelum masuk ini ada tanda merah, apa itu tanda palang wong mati di kampung itu saudara. Ya, akan ada waktunya, the sign will be given, tanda itu akan diberikan. Tetapi di antara basic untuk mendengar firman Tuhan. The say the Lord melalui apa? Firman Tuhan yang sudah ditulis, the written word yang dulu saya katakan. Ada the written word, ada the spoken word. Betul enggak saudara? Ada kata yang firman yang dikatakan itu. Ya. Jadi saya mau saudara dan sidang jemaat mulai belajar Alkitab. Hari Rabu nanti kita mencoba belajar mulai, nanti Februari kita akan mulai saudara belajar untuk Bible study, kita akan hidupkan. Semua sidang jemaat harus mulai belajar Alkitab. Saya sudah pelajari akarnya saudara. Orang belajar teologi dulu. Menurut saya itu salah Pak Randy. Orang belajar som dulu itu teologi. Belajar langsung diajari, tidak. Diajari membaca Alkitab dulu. Saya malah senang cara orang teman-teman muslim itu belajar Iqra gitu ya. Bila perlu mulai dihidupkan lagi menghafalkan kayak sekolah minggu. Betul kan? Sehingga firman itu ada dalam hidup kita, thus said the Lord, firman Tuhan tertulis itu, nanti saudara akan dengan sendirinya bisa dengan tajam mengerti apa yang Tuhan mau di kehidupan sehari. Ini mendengar ini, tapi ternyata membaca Alkitab pun tidak. Jadi saya bisa menyimpulkan, saya mau selesai ya, saya mau bisa menyimpulkan, dan ini saudara bisa cek apakah kesimpulan saya betul dan salah, nanti bisa raportnya Pak Riki yang membantu saya, semua dicek. Kemungkinan besar kesimpulan saya memang jemaat Kristen, orang Kristen itu lemah karena memang tidak suka baca Alkitab. Ya, kesimpulan saya sederhana semacam itu. Ya, kenapa masalah keuangan bahkan sampai selingkuh, sampai malas kebaktian, tidak mau melayani, itu kan penyakit yang banyak itu. Kok orang tumbuh-tumbuh dalam Tuhan dan sebagainya. Sesimpel memang tidak pernah baca Alkitab. Oke, itu kesimpulan saya. Oh Pak Hani jangan menuduh. Saya tidak menuduh, menyimpulkan. Gitu kan. Karena kalau orang baca Alkitab, mengerti dan menyukai firman, dia mendengar Tuhan bicara. Listening is the key to unlock blessing. Betul saudara? Mendengar melalui Alkitab. Saudara tanya Stephen Tong lah, orang yang tidak percaya Roh Kudus bicara langsung sama kita. Ya, kelompoknya Pak Stephen Tong. Apakah mereka percaya bahwa Tuhan bicara melalui Alkitab? Percaya. Kamu tanya liberal, kamu tanya GKI, kamu tanya GKI macam-macam bentuknya HKPB, kamu tanya semua gereja, apakah kamu percaya Tuhan bicara melalui Alkitab? Semua bilang apa Bu tadi kan? Percaya. Itu konsensus kita, kesepakatan kita. Bisa beda gerejanya, tapi semua percaya Tuhan bicara melalui Alkitab. Tulis itu baik-baik. Tuhan bicara melalui Alkitab. Ada kemudian kita percaya bahwa Tuhan bisa ngomong langsung bahwa nanti gini, itu nanti kita pelajari nanti. Tapi akan dasarnya, tidak mungkin kita langsung tanda-tanda tanpa ngerti Alkitab saudara. Tidak bisa. Sebab itu dimulai dengan membaca Kejadian itu apa, Keluaran itu apa, Imamat itu apa, Bilangan itu apa, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Roma itu dipelajari. Kenapa ke Roma? Korintus itu kenapa Korintus? Siapa itu jemaat Korintus? Mulai belajar petanya. Kota Korintus itu ada di mana? Bedanya mana sama Nggawo? Ya atop banget sama Nggawo, saudara. Kemudian Korintus, Galatia, Efesus. Galatia sama Efesus itu ada. Nah itu mulai belajar. Ternyata ya ada orang yang namanya Paulus. Itu muridnya Gamaliel. Gamaliel itu siapa sebetulnya? Mulai belajar. Wah, ada yang namanya Esra katanya Pak Hani. Itu cedak amanan sama Nehemia. Ada nabi-nabi namanya Yesaya, Yeremia. Mulai mengenali orang-orang itu seperti saudara mengenali Randy, mengenali Pak Ari. Saudara mengenali orang-orang itu cara ngomongnya seperti apa, cara nulisnya seperti apa. Tiba-tiba, wow. Tiba-tiba, wih saudara, blessing. Saudara ada masalah keuangan kecil. Saudara ada sakit penyakit kecil. Kenapa? Saudara tahu Yesus yang bisa menghidupkan orang mati.
Kamu kenal Yesus saudara yang katakan jangan kamu khawatir. Kamu betul-betul mengenali Allah Alkitab kita. Saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dia menunggang kuda putih dan dikatakan inilah anak-anakku yang diberikan kepada aku. Tidak akan aku biarkan Bapa. Yohanes 17. Kamu mengerti doanya Yesus. Kamu tidak akan takut lagi, tidak akan gentar lagi saudara. Saya yakin kalau sidang jemaat sampai titik poin tertentu. Ngomong ada masalah aja sudah tidak. Kenapa? Terlalu kecil masalahnya. Karena selalu melihat Tuhan yang besar. Amin. Selalu melihat keagungan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan. Tahu tentang laut merah dibelah. Tahu tentang padang gurun setiap hari ada mana. Ketika mana itu berhenti menghancurkan Yeriko. Bisa mengalahkan Goliat. Bisa keluar dari gua singa. Bisa keluar dari dapur api. Ya. Bisa keluar dari Babilonia. Bangsa Israel yang dibunuh hidup lagi. Bunuh hidup lagi. Di darah pendeng. Saudara, belajar itu semua Kejadian sampai Wahyu cukup. Nah, saudara perlu mengerti itu. Nah, saya mau bawa saudara membaca pengakuan iman rasuli. Tolong itu, ya. Pengakuan iman rasuli. Ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga. Bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, ini adalah pengakuan iman sebelum tahun 313 yang disebut pengakuan iman rasuli. Yang ditulis dari tradisi. Kemudian di iman rasuli diterjemahkan lagi. Kita membaca Alkitab, kita harus mulai dari sana. Kelihatannya itu hafalan, tidak hafalan. Itu statement of faith. Itulah syahadatnya orang Kristen. Coba kalau lihat. Dari depan ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Nah itu bicara tentang Trinitas. Maka harus belajar Trinitas dulu. Belajar panjang. Ini adalah tema-tema. Kalau kita bedah satu-satu, bicara tentang Allah, Trinitas, bicara tentang gereja, bicara tentang manusia itu siapa, dan semuanya itu dilahirkan dari mana saudara? Ketika mereka mendengar, mereka mulai berjalan sama Tuhan, mereka mulai memformulasikan iman itu. Gitu, saudara. Iman itu mulai diformulasikan. Maka saya berharap sidang jemaat mulai belajar di tempat, belajar dan mengerti, crossing to selling itu membutuhkan dasar yang teguh. Maka kita harus kembali ke dasar iman kita. Shema itu. Thus send the Lord. Dan yang terakhir, Shema itu akhirnya digenapi menjadi Shema perjanjian baru. Menurut saya. Ini istilah saya pribadi. Nanti sore saya akan terjemahkan lebih dalam. Baru kita mengerti. Kenapa Yesus memakai Shema ini di Matius 7 ayat 24 sampai 27 sebagai pivotal, sebagai titik temu antara Yahudi dan Kristen. Shema, baik orang Yahudi harus mendengar, baik orang Kristen harus mendengar di dalam itu. Perjanjian baru ini berbeda saudara. Karena dalam perjanjian baru kita itu diajar dari perbuatan kepada kasih karunia. Dari perbuatan kepada kasih karunia. Perjanjian lama atau agama itu based on good deed, perbuatan. Kamu melayani, tapi perjanjian baru dimulai dari kasih karunia. Maka kita harus belajar mendengar yang berbeda, itu maksud Kristus. Saya akan tutup dengan ini. Sama-sama mendengarnya, cara mendengarnya berbeda. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Ulangan 6 ayat 5 yang kita baca tadi. Ini contoh yang terakhir dan kita akan masuk perjamuan Tuhan. Ya. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima.
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Perhatikan katamu. Kasihlah Tuhan Allahmu, semua kita yang melakukan. Siapa yang mengasihi kita? Hatinya siapa? Hati kita. Jiwa siapa? Jiwa kita. Kekuatan siapa? Kekuatan kita. Sehingga ayat ini bagus, tetapi agama lain pun mengajarkan. Betul tidak? Biarpun tidak dengan kata kasih. Harus dengan effort dan perbuatan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan coba kita membaca kebalik. Saya cuma mengajarkan ini saja. Dalam konteks membaca dari Shema Perjanjian Baru. Tolong ya. Kalau membaca ayat itu, aku Allah, Tuhan mengasihi engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dan segenap kekuatanku. Sebab itu Yohanes mengatakan, aku mengasihi engkau lebih dahulu. Bukan kamu yang mengasihi aku. Perjanjian lama itu bicara Shema Perjanjian Lama. Cara mendengar Perjanjian Lama, aku untuk Tuhan. Apa-apa kok aku toh? Aku wis dadi singer, aku wis dadi ngene. Mbok liyane wae. Sering ngomong gitu saudara dalam pelayanan. Lihat kiri kananmu. Tabok puk gitu saudara. Karena itu perjanjian lama. Ya toh, lambene ditampar gitu. Kalau ngomong sama, apa-apa kok aku toh? Apa-apa kok aku ngene-ngene kok kurung. Itu perbuatan. Dipikir perbuatan kita itu penting bagi Tuhan gitu loh. Dipikir kita itu ada harganya. Kita itu manusia yang tidak ada harganya bro. Karena kasih Tuhan diselamatkan. Jadi cerewet itu tidak dalam konteks iman Kristen gitu loh. Enggak ada. Tapi kalau kita berpikir, mendengar semua dari sudut pandang Tuhan. Aku bisa ke gereja itu Tuhan. Aku bisa selamat itu Tuhan. Aku dapat uang biarpun kurang itu pun Tuhan. Aku punya pekerjaan itu Tuhan. Kalau semua dilihat dari Shema Perjanjian Baru, tiap hari ku mau selalu bersyukur tiap hari. Tapi kalau lihat dari Perjanjian Lama, duitnya kurang, sakit penyakit, bojoku cerewet, suamiku gilani, kemudian macam-macam saudara. Orang ini gua tiap hari ngeluh, tiap hari bersungut-sungut karena tidak bisa melihat aku Allah. Tuhan mengasihi engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dan segenap kekuatanku. Bukan kita yang ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama kamu. Dan dibuktikan di kayu salib, I love you, I die for you. Dia tidak sekedar ngomong. Dia Yahudi sejati, aku mengasihi, aku melakukan. Amin saudara. Itu Tuhan. Mulai hari ini, kita mulai mendengar dari perjanjian baru. Sehingga warisan-warisan yang baru didapatkan. Amin. Mulai hari ini kita mendengar dari apa yang Tuhan katakan. Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Bukan aku maunya apa. Wah, tidak ada blessingnya. Keliru. Semakin kita mendengar Tuhan, semakin diberkati. Justru itu jalannya berkat. Kenapa kita berbelok? Ya, itu jalannya blessing, saudara. Sebab itu ketika kita tidak sepakat, kita tidak apa, kita dengar bareng. Kok belum sepakat ya? Belajar dengar bareng. Bukan bermungsuhan. Semakin berbeda, semakin duduk bersama lebih lama. Haleluya. Semakin beda, semakin sering bertemu. Kalau sudah sepakat, sudah sehati, sudah sepikir, ya ngapain? Kerja aja langsung, sudah sepakat. Gitu kan? Sudah sepakat, sudah sehati. Sebab itu jangan pernah mengingkari kesepakatan. Orang bisnis yang di kelas tinggi saudara, orang Chinese dan sebagainya. Saudara tahu, tidak ada perjanjian notaris. Lambene tok sing dicekel. Mulutnya bu, satu kali ada transaksi juta, banyak lah. Saya tanya Pak, itu notarisnya berapa tebal? Oh kami tidak pakai notaris Pak ini. Betul lah, di 50 juta aja nganggo notaris loh Pak. Nah kayak gini, siapa yang mau nulis? Percuma. Kalau bilang tidak ya tidak. Kemeh dipapusi dan tidak bisa. Cuma dengan mulut di level tertentu itu. Jadi mulutmu itu notarismu. Wah itu kalimat profetik. Kalau udah ngomong, lakokno. Betul saudara? Kalau sudah berjanji, dikerjakan. Kan dalam bisnis, dalam hidup, itu yang dipegang.
Ada orang akan terus berubah, biar orang lain berubah. Tapi aku pegang perjanjian itu. Kecuali kemudian aku kok mendapat direction, ada perubahan. Maka aku akan tanya, ini aku berbeda. Kamu dapat apa? Sepakat. Oh enggak sepakat lagi, berhentilah perjanjian itu. Karena enggak sepakat lagi. Betul enggak? Sudah tidak ada kesepakatan lagi. Nah karena ada PHK, pemutusan hubungan kerja. Karena memang enggak sepakat lagi. Gajinya enggak cocok, semuanya enggak cocok. Misalnya kalau kerja semacam itu. Pagi hari ini saya berdoa, saudara mulai belajar mendengar Shema itu. Ketika makan roti dan anggur, kita katakan Tuhan, aku tidak mau melakukan yang lain. Aku cuma mau mendengar apa yang Tuhan mau. Para pelayan bisa maju ke depan, kita akan masuk perjamuan Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, mau mendengar Tuhan. Amin saudara. Ya, kita bersyukur atas kasih setia Tuhan. Dan ayat terakhir kita baca 1 Korintus 3 ayat 11 sebelum nanti akan saya lanjutkan. Ya 1 Korintus 3 ayat 11 kita akan pakai ayat ini untuk nanti kita belajar lebih lanjut tentang di perjanjian baru bagaimana kita mendengar Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Kami bersyukur atas kasih setiamu. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kami berdoa, biarlah Yesus Kristus tubuh dan darahmu menjadi dasar kami. Apapun yang Tuhan katakan, itu yang kami percaya. Apapun yang Tuhan mau, itu yang kami mau lakukan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati para pelayanmu dan sidang jemaatmu. Haleluya. Amin.